Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur eh, saat ini kita kembali lagi di agenda yang ditunggu-tunggu. Saat ngobrol ngasik, ngobrol asik soal Quran. Tentu masih bersama saya ya. Jadi teman-teman semua untuk khusus di program ini, jadi jangan apa ya, jangan bosan gitu ya dengan saya, karena ke depan saya juga akan terus menemani sebagai MC atau moderator insya Allah. Tapi tentu dalam obrolan kita kali ini saya tidak sendirian, masih tetap bersama Ustadz Arfiansah. Ya. Alhamdulillah. Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, tetap luar biasa Luar insyaallah. biasa, Semangat, sehat, insyaallah. semangat ya. Alhamdulillah. Banyak agenda tentu ya Ustadz, agenda-agenda dakwah gitu. Dan itu yang kita harapkan insyaallah. Insya Allah. Karena Sampai itu, meninggal. sampai meninggal. Iya. Alhamdulillah. Semoga sehat. Teman-teman semua, di sesi yang kedua kali ini kita tentu pembahasan pada agenda kita masih berhubungan dengan Quran, karena namanya juga ngasik gitu kan, ngobrol asik soal Quran. Masya Allah. Mungkin saat di luar sana banyak orang yang justru ketika mendengar nama Quran itu sensitif gitu. Iya. Karena mungkin banyak berisi tentang peringatan, hukuman. Nah, saat ini kita berbicara bagaimana Quran itu asik gitu. Asik didengar, bisa diterima dengan nyaman gitu kan. Nah, tema kita yaitu tentang kemuliaan. Semua yang berhubungan dengan Quran pasti akan mulia. Ya, pasti. Pasti ya, Sat. Nah, berbicara tentang kemuliaan nih, Sat. Ketika kita di tengah di dalam kehidupan kita, masyarakat itu kan kalau berbicara mulia itu banyak orang ketika ia jadi PNS ya, Sat. Ketika misalkan naik jabatan itu mulia gitu kan. Iya. Apalagi ketika kita mau menikah, apa ya, mungkin mertua kita itu, calon mertua kita eh, melihat kita itu kayak seperti apa gitu saat. Iya. Nah, selain itu ketika kita punya jabatan, itu kan perspektif di masyarakat seperti itu ya, Sat, Iya, mulia iya. itu gitu. Tapi di dalam tema ini, Sat, kita ingin memperlihatkan bagaimana sebetulnya ada yang lebih mulia, yang lebih besar, yaitu Al-Quran. Pertama, kenapa Al-Quran itu mulia? Iya. Jadi kalau kita bicara tentang kenapa Al-Quran itu mulia, memang banyak hal. Tapi saya mencoba mengutip perkataan Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika beliau mau menyampaikan tentang kemuliaan Al-Quran. Kata beliau begini, Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa yang mulia, yaitu bahasa Arab. Diturunkan pada orang mulia, yaitu Rasulullah SAW. Melalui perantara yang mulia, yaitu Jibril alaihissalam. Disimpan di tempat yang mulia, yaitu Lauhul Mahfuz. Dari Sang Maha Mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemuliaannya itu dia berlapis-lapis dia itu. Dan perintah dalamnya juga perintah yang mulia. Jika dia melarang untuk menjadikan manusia hina, dan ketika manusia melaksanakan atau menjalankan larangan tersebut, dia akan berubah menjadi mulia. Jadi kemuliaan Al-Quran itu dari segala aspeknya, mau isinya, mau tulisannya, mau yang menyampaikannya. Kalau hari ini kita merasa mulia membawa pesan dari presiden, pesan dari gubernur dan sebagainya, tetapi belum tentu juga si pembawa ini orang yang mulia. Tapi ingat ya, kita akan merasa bangga karena kita diberi kemuliaan membawa surat orang yang
tinggi posisinya di si manusia. Bayangkan Al-Quran itu datang dari Sang Mulia melalui perantara yang mulia ke Rasul yang mulia dengan bahasa yang mulia sampai kepada kita. Tujuannya kira-kira apa? Untuk memuliakan kita. Untuk memuliakan kita. Luar biasa. Luar biasa. Jadi setiap yang bersentuhan dan berinteraksi dengan Al-Quran itu dia berarti otomatis mulia. Mungkin perlu kita spesifikkan ya, karena banyak juga orang yang berinteraksi dengan Al-Quran tetapi bukan untuk sesuatu yang sebenarnya, hakikatnya. Ada orang berinteraksi Al-Quran jual Quran, ya kan? Iya, ada yang jual Quran, ada yang cuma percetakan Al-Quran ya. Iya. Kita nggak menafikan itu mulia, tetapi sebenarnya orang yang dikatakan mulia karena berinteraksi dengan Al-Quran itu ya seakan-akan orang yang berada di kolam renang. Gimana tuh? Jadi kalau orang pergi kolam renang cuma nonton, enak sekali mandi ya, enak. Kira-kira merasakan nggak itu? Iya. Nggak menikmati. Tidak. Tapi ketika dia, wah kayaknya enak nih kalau ikut mandi nih. Dia nyebur dalam, berenang ya. Dia akan merasakan itu. Okay. Nah, kurang lebih Al-Quran kalau secara mudahnya seperti itu. Walau bisa kita kaji lebih dalam akan mendapatkan hakikat yang sebenarnya. Masya Allah. Lalu bagaimana ketika tadi ya bahwa Al-Quran itu mulia, cara Al-Quran memuliakan kita sebagai manusia gitu. Ya. Cara Al-Quran memuliakan kita itu seperti apa? Iya, jadi fenomena Allah memuliakan manusia dengan Al-Quran itu paling terlihat di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah ketika manusia hidupnya hancur-hancuran, ya, yang haram jadi halal, yang akidah jadi syirik, yang riba jadi sesuatu yang dibanggakan. Kemudian kemuliaan itu bukan pada pada akhlak, kemuliaan itu pada harta, jabatan dan sebagainya. Datang Rasulullah SAW membawa misi dari Allah Subhanahu Wa Taala yang meluruskan kehidupan mereka bahwasanya kemuliaan itu saat kita taat kepada Allah, saat kita berakhlak mulia, menjauhi segala perkara yang diharamkan, kemudian melaksanakan segala yang dihalalkan. Karena fitrah manusia itu ternyata ketika dia menjauhi larangan itu sesuai dengan fitrah manusia. Tapi ketika dia melaksanakan larangan itu, artinya dia melanggar larangan itu, otomatis itu akan berseberangan dengan fitrah. Contoh konkret ya, mudah sekali kita menilai. Kalau kita lihat ada seorang anak durhaka sama orang tuanya, kira-kira kita akan bilang dia apa? Anak baik, anak soleh, atau apa? Otomatis kita mengatakan, ini anak gak baik ini, gak punya akhlak ini. Karena fitrah kita itu. Nah ternyata Al-Quran itu datang dan sesuai dengan fitrah manusia. Tidak satu pun dari perintah Al-Quran itu yang berseberangan dengan fitrah manusia itu. Tetapi ketika manusia kehidupannya jauh dari Al-Quran, maka setiap perintah Al-Quran bisa jadi berseberangan dengan hati dia karena dia sendiri jauh dari Al-Quran. Itu. Makanya kalau kita lihat, perhatikan itu. Seluruh sahabat yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjalankan Al-Quran, mereka mulia. Oke. Berarti saya tadi mendengar ya perkataan Ustadz bahwa sebetulnya kan Al-Quran itu salah satunya ketika turun itu untuk apa? Sebagai solusi pada zaman jahiliyah. Nah, apakah pada orang-orang di zaman jahiliyah itu kan sebelum Al-Quran ada kitab yang sebelumnya ada Zabur, Taurat atau Injil. Apakah mereka sudah tersentuh dengan itu, dengan kitab-kitab sebelumnya atau memang belum ada arahan sama sekali gitu?
Kalau kita bicara zaman jahiliyah, mereka mengikut kepada agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Otomatis Nabi Ibrahim alaihissalam utusan Allah juga punya tuntunan. Makanya ada dinul hanif namanya, agama yang lurus. Dan karena banyak bangsa Arab keturunan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka membawa pesan-pesan agama sebelumnya itu, pesan-pesan akidah, akhlak dan sebagainya. Makanya sebenarnya ketika kalau kita baca sirah yang baik ya, mereka sendiri menolak hatinya itu, menolak melakukan riba, menolak melakukan syirik. Tetapi karena udah kadung ketutup hatinya, itu sehingga mereka menghalalkan itu semua. Berarti ketika hari ini kita kontekstualisasikan dengan era kita sekarang, mungkin ketika kita mencoba untuk melaksanakan larangan Al-Quran, sebetulnya hati kita juga menolak. Pasti kan ya. Pasti. Lalu bagaimana supaya kita contoh mudah ya. Siapa hari ini orang berzina depan publik? Gak ada. Kira-kira orang berzina kemana? Mojok. Bahasanya mojok ya. Kenapa? Malu dilihat orang. Kalau orang mau menikah, ada nggak orang menikah itu diam-diam? Tentu harus ada pesta. Ada pesta. Ada pesta. Itu karena sesuai dengan fitrah. Itu contoh konkretnya. Betul. Sangat logis sekali ya. Bagaimana Al-Quran itu memuliakan kita. Iya. Sebaliknya tadi kan kita melihat bagaimana sih Al-Quran memuliakan kita. Nah, hari ini kita saat ini sebaliknya bagaimana kita seharusnya memuliakan Quran gitu. Iya. Kita memuliakan Al-Quran sebagaimana arahan Al-Quran juga. Dibaca, dipahami, diamalkan, dan disampaikan. Walau sebenarnya 4 perkara ini dia seperti ini ya, seperti anak tangga. Ketika orang belum paham Al-Quran, ya baca dulu, pahami dulu, amalkan, baru sampaikan. Tetapi dalam pengamalan Islam, ya, keempat ini sebenarnya bisa dijalankan dengan baik. Dan jangan dengan baik. Ini yang pertama. Kemudian para ulama bilang begini, kalau kita tidak bisa mendalami Al-Quran dengan baik, menghafal Al-Quran dengan baik, maka siapkan fasilitas yang membuat Al-Quran itu tersebar kepada orang-orang. Ini cara memegang Al-Quran. Atau kita wakafkan harta kita sisihkan harta kita untuk para penghafal Quran atau orang-orang yang menjaga Al-Quran. Dan kita nggak bisa mengatakan saya sudah memegang Al-Quran, kenapa letaknya di atas? Iya. Saya sudah letak di atas paling tinggi. Padahal berdebu. Nggak pernah dibaca itu. Dan itu nggak begitu. Yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan, kalau kita bicara bagaimana kita memegang Al-Quran, maka kita harus melihat bagaimana perintah Al-Quran kepada kita dalam memegang Al-Quran. Membaca, memahami, mengamalkan, dan menyampaikan. Ini baru kita katakan memegang Al-Quran. Setidaknya ada pada Al-Quran, itu juga termasuk bagian daripada itu. Apakah itu satu-satunya ketika misal kita sebagai muslim ya, lalu kita ingin mulia, apakah berinteraksi dengan Al-Quran itu jalan satu-satunya kita menjadi mulia gitu? Iya. Atau gak ada jalan lain gitu untuk mencapai kemuliaan itu? Apa menurut kita ya, kalau seandainya kita mau jadi pegawai negeri? Jadi pegawai negeri itu tidak ada kesempatan yang bisa didapat kecuali dengan mengikuti ujian CPNS misalnya. Kamu tidak akan, kalau dulu memang ada pengangkatan dulu ada. Sekarang nggak ada lagi. Sekarang semua satu jalur, yaitu ujian CPNS. Nah, artinya kita nggak akan bisa untuk menjadi PNS kalau kita tidak mengikuti CPNS itu. Kira-kira kalau itu kita coba sinkronkan dengan Al-Quran, gitu ya. Kita sinkronkan dengan Al-Quran. Kalau kita mau memuliakan Al-Quran itu, lalu kita cari cara lain selain cara yang diarahkan oleh Al-Quran, kira-kira terrealisasi enggak? Kita mau cari cara lain menjadi PNS padahal jalan satu-satunya
hanya ujian dan mengikuti itu. Begitu juga sebenarnya. Ya, kalau kita mau mau mulia, kita harus mengikuti cara yang disampaikan oleh Al-Quran. Hanya itu, karena sejarah itu membuktikan hanya dengan itu dulu para sahabat berhasil sukses menjadikan orang hina jadi mulia, hamba sahaya menjadi gubernur, ya, sampai menguasai 2/3 bumi karena Al-Quran. Kemudian Imam Malik mengatakan begini, lan yarji' hadil ummah illa ma sara bi awali. Gak akan mungkin umat ini balik mulia kecuali mereka mencontoh tauladan orang-orang terdahulu, para salafus saleh, yaitu hidup dengan Al-Quran. Jadi bagaimana kemudian Al-Quran itu sebagai lifestyle? Iya, itu penting itu, lifestyle. Jadi lifestyle kita adalah Quran. Sebenarnya begitu bagi seorang muslim. Oke. Terakhir nih, kita melihat atau beralih ke isu yang sedang tren. Mungkin 2 atau 3 minggu ke belakang misalnya, kita diramaikan dengan adik-adik kita di media sosial sedang divaksin. Mereka ternyata para penghafal Quran. Lalu ketika di tempat vaksin itu kebetulan ada musik. Lalu mereka menutup telinganya karena ingin menjaganya. Apakah harus seperti itu, istilahnya cara menjaga Quran, cara menjaga hafalan? Karena mungkin Al-Quran itu mulia gitu. Apakah memang harus sekuat itu gitu? Pantangannya. Jadi kalau kita kembali ya pada nasihat para ulama, terkhusus ulama-ulama qurra dalam hal ini, mereka memang sangat menganjurkan agar penghafal Quran, sebenarnya bukan penghafal Quran kita juga, untuk menjauhi perkara-perkara yang melalaikan. Ya, itu tanda kutipnya ya. Perkara-perkara yang melalaikan. Sedangkan kalau perkaranya tidak melalaikan, maka itu tidak ada masalah. Termasuk juga musik. Musik itu ada yang melalaikan, ada yang tidak melalaikan. Kalau musik itu melalaikan, ini yang dihindarkan. Misalnya kita pernah dengar musik atau nasyid tentang Al-Quran dari Musyair Rasyid. Masa itu melalaikan sih? Kan gitu. Masa itu melalaikan? Kalau itu menambah semangat Kalau itu menambah semangat, malah itu boleh. Tetapi memang ketika musik itu apalagi memang sangat memegakkan telinga, membuat hati lalai, apalagi membuat kita itu menikmati itu, menambah keputuran, tidak membuat kita ingat Allah, tapi menikmati karena itu sudah nafsu kita. Maka di sini perlu kita jaga. Karena saat itu setan sedang bermain di hati kita untuk membuat kita lupa terhadap Al-Quran. Makanya adik kita itu seperti itu karena berupaya, apalagi di saat-saat sedang menghafal. Itu yang perlu dihindari. Kalau kita ingin mulia, maka kita harus menjaga yang mulia itu, berarti. Harusnya demikian. Itulah cara kita untuk menjadi mulia. Masya Allah. Sahabatku semuanya, alhamdulillah tadi kita telah mendengar nasihat serta obrolan dari Ustadz Arfi tentang kemuliaan Al-Quran. Begitu luar biasa bagaimana Al-Quran menata kehidupan kita, Al-Quran memuliakan kita, pun juga sebaliknya. Kita pun harus memuliakan Al-Quran. Karena tidak ada kesuksesan kecuali kita mengikuti apa yang telah diarahkan, apa yang telah menjadi panduan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Begitu mungkin teman-teman semua atau sahabatku semua di podcast sesi kali ini. Ustadz, terima kasih banyak. Sama-sama. Mungkin kita lanjutkan di sesi yang ketiga. Siap. Semoga sehat selalu. Amin. Tetap semangat, Ustadz, dan berdakwahnya kuat gitu. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.